Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar tapi seringkali kita lupakan. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kita secara drastis. Judulnya provokatif ya. Jangan cuma minta, latihan bersyukur. Tapi tunggu dulu. Ini bukan untuk menyalahkan tapi untuk mengajak kita semua tumbuh bersama. Sering nggak sih kita merasa hidup ini kurang terus? Rasanya seperti selalu ada yang kurang, selalu ada yang ingin dicapai, selalu ada yang ingin dimiliki. Kita berdoa, kita meminta, kita berusaha keras. Itu semua baik, itu semua adalah bagian dari ambisi dan pertumbuhan. Tapi, ada satu jebakan besar di sana. Kalau kita hanya fokus pada apa yang belum kita punya, kita akan selalu merasa miskin, selalu merasa kekurangan. Dan ironisnya, perasaan kekurangan itu justru seringkali menjauhkan kita dari kelimpahan yang kita cari. Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Ini bukan cuma kata-kata manis. Ini adalah sebuah kebenaran psikologis yang mendalam. Rasa syukur itu seperti sebuah lensa ajaib. Saat kita memakainya, kita bisa melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Masalah yang tadinya terlihat seperti tembok raksasa bisa berubah menjadi sebuah tangga untuk kita naiki. Tantangan yang terasa membebani bisa berubah menjadi berkah tersembunyi yang membawa pelajaran berharga. Jadi, bagaimana cara kita melatih hati kita untuk bersyukur? Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan, sama seperti melatih otot di gym. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat otot syukur kita. Saya punya beberapa latihan praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini. Pertama, saat Anda mulai merasa kekurangan, saat rasa iri mulai merayap masuk ke hati Anda, karena melihat pencapaian orang lain di media sosial, segera berhenti, stop. Ambil napas dalam-dalam. Lalu ambil buku catatan atau buka aplikasi notes di ponsel Anda, dan tuliskan 10 hal spesifik yang sudah ada di hidup Anda saat ini. Jangan cuma tulis keluarga atau kesehatan. Buatlah spesifik. Contohnya, aku bersyukur untuk secangkir kopi hangat pagi ini yang membuatku terjaga. Atau aku bersyukur untuk senyum dari orang asing di jalan tadi yang membuat hariku lebih cerah. Atau aku bersyukur karena masih bisa bernapas dengan lega tanpa bantuan alat. Ketika Anda menuliskan hal-hal ini, sadarilah bahwa hal-hal sederhana itu membuat Anda jauh lebih kaya daripada jutaan orang di luar sana. Ini bukan untuk membandingkan penderitaan, tapi untuk mendapatkan perspektif. Latihan kedua adalah apa yang saya sebut syukur kontraintuitif. Ini kita lakukan saat kita sedang menghadapi kesulitan, saat rasanya dunia mau runtuh. Sangat mudah untuk bersyukur saat semua berjalan baik, kan? Tapi tantangan sesungguhnya adalah bersyukur di tengah badai. Caranya? Jangan bersyukur untuk masalahnya itu sendiri, itu tidak masuk akal. Tapi, bersyukurlah atas pelajaran yang dibawa oleh masalah itu. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Bagaimana pengalaman ini bisa membuatku lebih kuat, lebih bijaksana, atau lebih berbelas kasih? Dengan mengubah pertanyaan dari, mengapa ini terjadi padaku, menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kita mengambil kembali kendali atas perasaan kita. Kita berhenti menjadi korban dan mulai menjadi murid kehidupan. Selanjutnya, bagaimana dengan hubungan kita? Seringkali kita menganggap remeh orang-orang terdekat kita. Kita merasa mereka akan selalu ada di sana. Kita lupa untuk menghargai mereka. Coba latihan ini. Ekspresikan rasa syukur Anda secara vokal dan spesifik kepada orang-orang terdekat Anda. Jangan hanya bilang, makasih ya. Coba katakan sesuatu seperti, sayang, terima kasih ya tadi sudah membuatkan aku teh, itu benar-benar membuatku merasa diperhatikan dan dicintai. Atau kepada orang tua, ayah, ibu, terima kasih karena selalu percaya padaku, bahkan saat aku ragu pada diriku sendiri. Percayalah, pengakuan tulus seperti ini akan menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam. Itu seperti menyirami tanaman hubungan Anda dengan pupuk terbaik. Dan ini yang paling penting bagi Anda yang sedang berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak dalam hidup. Entah itu lebih banyak uang, kesuksesan, atau kebahagiaan. Ingat prinsip ini, kelimpahan sejati adalah hasil dari menghargai apa yang sudah Anda miliki.
Ini bukan magis, ini adalah hukum tarik-menarik energi. Ketika Anda memancarkan energi syukur dan kepuasan atas apa yang ada, Anda menjadi magnet bagi hal-hal baik lainnya. Alam semesta seolah berkata, "Oh, orang ini tahu cara menghargai, mari kita berikan lebih banyak lagi." Sebaliknya, jika Anda terus-menerus memancarkan energi kekurangan dan keluhan, Anda justru menarik lebih banyak situasi yang membuat Anda merasa kurang. Jadi, bersyukurlah untuk menarik lebih banyak. Ini bukan cuma omong kosong motivasi, ada sains di baliknya. Sebuah studi gabungan menunjukkan bahwa 92% penelitian tentang rasa syukur membuktikan manfaatnya yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Orang yang rutin bersyukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, tidur lebih nyenyak, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan hubungan sosial yang lebih baik. Namun kita sering mengabaikan fakta ini. Kita lebih suka mencari solusi rumit di luar sana, padahal kuncinya sudah ada di dalam diri kita. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Kita sering berpikir, nanti kalau aku sudah sukses, sudah kaya, sudah bahagia, baru aku akan bersyukur. Itu terbalik. Yang benar adalah, aku bersyukur sekarang, dan karena itu aku menjadi bahagia. Rasa syukur adalah magnet kebahagiaan. Anda tidak bahagia karena Anda bersyukur, tetapi Anda bersyukur, dan itulah yang membuat Anda bahagia. Mulai hari ini, mari kita jadikan rasa syukur sebagai praktik harian. Jangan lagi hanya fokus meminta. Seimbangkan doa dan permintaan kita dengan rasa syukur yang tulus atas segala yang telah kita terima. Lihatlah bagaimana lensa ajaib ini perlahan tapi pasti mengubah dunia Anda. Dari dunia yang penuh kekurangan menjadi dunia yang penuh kelimpahan dan keajaiban. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jika Anda merasa konten ini berguna, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke orang-orang yang Anda sayangi. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.